Baik, selamat sore. Kita akan membahas beberapa soal yang ada di latihan soal di tugas kemarin. Nah, salah satunya adalah nomor 14. Ini ada di latihan 3 kalau nggak salah, antara 3 atau 4. Nanti silakan dicek sendiri ya. Ini pada aturan kos. Tentukan sin sudut terkecil pada segitiga yang panjang sisinya 5, 6, akar 21. Nah, kita gambar dulu segitiganya. Ini katakanlah ini 5, ini 6, ini akar 21. Nah, pertanyaannya adalah sin sudut terkecil. Nah, kalau sin sudut terkecil berarti artinya dia menghadap sudut paling kecil. Nah, kalau sudutnya kecil, dia di hadapan sisi terpendek. Atau kalian bisa coba cari satu-satu, nanti tinggal dibandingkan. Carinya pakai apa? Aturan cuma 2 ya. Aturan cos atau aturan sin. Jelas pada soal kali ini, aturan sin tidak bisa digunakan. Ya, jadi kita hanya bisa menggunakan aturan cos saja. Nah, untuk sisi terpendek, nah kita harus ubah dulu 36 ini, 6 ini jadi akar 36. 25 ini 5 ini jadi akar 25. Nah, otomatis yang terpendek adalah akar 21. Berarti kita bisa gunakan cos B ini. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos B. B kuadrat berarti akar 21 kuadrat. Ini 5 A-nya 6 kuadrat. C-nya 5 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 5 kali cos B. Nah, ini akar 21 kuadrat berarti 21 36 tambah 25 dikurangi 12 kali 5 60. Berarti cos B sama dengan, nah, 36 tambah 25 berarti 51 dikurangi 21 sama dengan 61 ya, 40. Berarti dapat cos B nya 40 per 60 atau 2/3. Nah, cos ini masih dalam bentuk samping per miring, berarti kita harus cari depannya. Kita buat segitiga bantu, sampingnya 2, miringnya 3. Nah, depannya kita cari pakai Pitagoras. 2 kuadrat tambah depan kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Berarti depan kuadrat 9 kurangi 4 berarti 5. Berarti sisi depannya akar 5. Dengan demikian sin sudut terkecilnya yaitu sin B sama dengan akar 5/3. Gitu. Itu untuk nomor 14. Kemudian nomor 9. 9 ini di aplikasi cosinus. Nanti silakan dicari. 2 bis antar kota meninggalkan terminal pada waktu yang bersamaan dengan arah yang berbeda. Salah satu bis kecepatannya adalah 60. Misalkan ini bis A. Berarti VA-nya adalah 60 km per jam. Kemudian bis B, katakanlah VB, kecepatannya adalah 45 km per jam. Kemudian T-nya sama ya. T-nya sama dengan 20 menit. Karena di sini dalam jam, berarti ini kita ubah dalam jam jadi 1/3 jam. Nah, dengan demikian, nah SA-nya, ini SB-nya itu VA kali T. Ini VB kali T. Berarti ini 60 kali 1/3 20 km. Ini 45 kali 1/3 berarti 15 km. Sudut yang dibentuk oleh kedua jalan yang dilalui bis tersebut adalah 60. Berarti misalkan ini arahnya B, ini arahnya A. B-nya jangan panjang-panjang. Ini arahnya A.
Ini 20, ini 15. Ini katakanlah B. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Nah, kalian bisa gunakan aturan cos ya. Aturan cos untuk nyari panjang AB. Silakan dicoba secara mandiri. Jawaban AB-nya adalah 5 akar 13 km. Ya, selamat mencoba untuk nomor 9. Kemudian untuk nomor 18 ya, 18 perhatikan di sini jika panjang lintasan A ke C itu P akar 7. Kemudian A ke B berarti yang ini ya, A ke B itu berarti P. Maka panjang A ke C melalui B berarti nanti yang ditanyakan ini A ke, berarti lewat B dulu baru ke C ini. Berarti yang ditanyakan adalah AB ditambah BC ya. Nah, AB sudah diketahui, berarti kita tinggal nyari panjang BC. Nah, kalau kita perhatikan di sini panjang AC maupun panjang AB semuanya dalam P, maka kita misalkan saja panjang BC itu sama dengan K kali P. Nah, nanti kita nyari K-nya itu berapa. Nah, kita gunakan aturan cos ya, karena di sini sudutnya cuma satu dan yang lainnya tidak ada. Berarti karena sudutnya pada sudut B, berarti kita pakai B kuadrat. Cosnya 120 derajat ya. B kuadrat berarti akar 7 kali P kuadrat. A nya adalah K kali P karena BC ya. A ini sama dengan BC. K kali P, KP kuadrat ditambah C nya P kuadrat dikurangi 2 kali A, K kali P kali C nya P cos 120 min setengah. Akar 7 dikuadratkan 7 jadi 7P kuadrat. Ini K kuadrat P kuadrat. Ini P kuadrat saja, ini min kali min jadi plus 2 kali setengah ini ya, ini setengah, ini 2 berarti 1 ya, berarti K kali P kuadrat. Nah, dari sini ini kita bagi P kuadrat ya. Jadi 7 K kuadrat 1 K plus 1 min 7 berarti K kuadrat plus K min 6. Nah, ini kita faktorkan K plus 3 K min 2 berarti K nya sama dengan minus 3 atau K nya sama dengan 2. Nah, kenapa 2 jawabannya? Karena ini K sama dengan negatif, ini tidak mungkin ya, tidak mungkin karena panjang sisi segitiga tidak mungkin negatif. Jadi panjang BC sama dengan 2P, kemudian panjang AB sama dengan P. Berarti kalau A ke C melalui B berarti AB tambah BC. P tambah 2P. Berarti hasilnya adalah 3P. Nah, kemudian nomor 24 kita gambar dulu segitiganya. Ini A, ini B, ini C. Sudut A 30 derajat. Sisi B adalah 10. Sisi C berarti di sini itu 5 ditambah 5 akar 3. Nah, kemungkinan besar sudut C. Oke, ini sebenarnya jawabannya tidak mungkin 2 ya. Ini caranya sama seperti sebelumnya, kita bagi 2 di sini, cuma bagi 2-nya tidak sama besar ya. Bagi 2-nya berdasarkan garis tinggi ya. Jadi CD ini garis tinggi. Nah, sekarang kita bagi AB ini jadi AD sama DB. Nah, kalau sudutnya di sini, sudutnya 30 derajat, berarti AD ini adalah sisi samping, CD ini adalah sisi depan. Oke, berarti kalau kita nyari AD berarti 10-nya miring ya. Berarti kita bisa gunakan cos 30. Cos 30 derajat itu sama dengan
AD per AC. AD dibagi 10. Cos 30 setengah akar 3. Berarti AD dibagi 10. Berarti nanti kita dapat AD-nya sama dengan 10 dikali setengah akar 3. Berarti jadinya 5 akar 3. Nah, sekarang karena AD-nya 5 akar 3, nah kita bisa ngitung DB. AD tambah DB sama dengan AB kan. AD itu 5 akar 3, DB kita cari. Nah, AB-nya 5 ditambah 5 akar 3. Nah, 5 akar 3-nya ini kan bisa kita eliminasi, sehingga kita bisa temukan sisi DB-nya panjangnya 5. Gitu. Jadi sampingnya ini bisa kita hapus ya. Ini 5 akar 3, yang ini 5. Nah, perhatikan di sini, ini kan siku-siku 90 ya. Ini 90 derajat, maka otomatis sudut ini itu 90 kurangi 30, jadi ini 60. Berarti kita tinggal mikir yang ada di sini aja. Nah, karena dua nilai ini kita tidak tahu, sudutnya kini juga tidak tahu, maka kita cari salah satu sisinya lagi, yaitu yang paling memungkinkan adalah sisi CD ini ya. Karena ADC kan sudah ada. Nah, ini kalian bisa gunakan Pitagoras nanti. ADC ini 5 akar 3, ini 10, ini CD misalkan X gitu ya. Berarti X kuadrat tambah 5 akar 3 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 5 akar 3 75 ya, 10 kuadrat 100. Berarti X kuadratnya 25, ketemu X nya 5 ya. Berarti ini panjangnya 5 ya. Nah, sekarang kita tinggal katakanlah ini sudutnya theta gitu ya. Kalau ini sudutnya theta, berarti yang di sini ini adalah sisi depan, yang ini sisi samping. Berarti depan dengan samping kita bisa gunakan tangen. Jadi tan theta sama dengan DB per CD, yaitu 5 bagi 5, 1. Berarti tetanya 45 derajat. Gitu. Jadi sudut C, nah akibatnya ini sudut C sama dengan 60 derajat tambah theta. Nah, tetanya 45. Ini 105. Gitu. Kemudian nomor 28 ya. 28 ini agak lumayan dibandingkan dengan nomor-nomor sebelumnya. Hintnya adalah ya, hintnya adalah ini kita harus kuat dalam hal pemfaktoran. Gitu. Yang kedua, kita bisa memfaktorkan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini jadi A min B, atau A plus B juga boleh, A plus B gini. Ini dua ini ya, nanti kita gunakan. Yang diketahui A-nya X kuadrat tambah X tambah 1, B-nya 2X plus 1, C-nya X kuadrat min 1. Nah, sudut A berapa? Ya, sudut A. Nah, karena yang ditanyakan sudut A, maka berarti kita gunakan A kuadrat ya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. Atau bisa kita pindah di sini, 2BC kali cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, 2B-nya 2X plus 1, C-nya adalah X kuadrat min 1 kali cos A sama dengan 2X plus 1 kuadrat ditambah X kuadrat min 1 kuadrat dikurangi A, X kuadrat tambah X tambah 1. Tentu saja kita tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin sih, akan memakan terlalu banyak waktu jika kita membongkar bagian kiri dan kanan ini. Maka seperti pada langkah sebelumnya, kita bisa gunakan pemfaktoran ya. Kita bisa gunakan pemfaktoran. Bagian kiri sudah dalam bentuk faktornya.
Nah, ini yang akan kita gunakan bentuk faktornya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi A min B kali A plus B. Gitu. Yang depan biarkan saja dulu. Jadi X kuadrat min 1 dikurangi X kuadrat plus X plus 1 dikali X kuadrat min 1 ditambah X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, ini kita buka kurungnya, min X kuadrat min X min 1. Kemudian ini 2X kuadrat tambah X. Kita masih mengerjakan bagian sebelah kanan. Ini X kuadrat dengan X kuadrat habis. Kemudian min 1 min 1 min 2 min X. Nah, ini ada apa ini? 2X kuadrat plus X. Ini bisa X nya keluar, 2X tambah 1. Nah, memfaktorkan adalah mengeluarkan bagian yang sama. Ada 2X plus 1 di sebelah kanan ini. Berarti 2X plus 1 kita keluarkan 1. Berarti yang sebelah kanan karena sudah dikeluarin 1 jadi 2X plus 1, nggak usah pakai kurung, ditambah min 2 min X ya. X yang di sini saya taruh depan aja. Min 2X min X kuadrat. Nah, min 2X dengan 2X ini hilang. Berarti sisa di sini 1 min X kuadrat. Nah, 1 min X kuadrat ini bisa difaktorkan jadi min 1 kali X kuadrat min 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bentuk ini. Ini ada yang sama. Yang sama bisa kita hilangkan. Berarti tinggal 2 cos A sama dengan min 1. Cos A nya min setengah. Berarti nanti karena negatif A nya adalah sudut tumpul, yaitu 120 derajat. 29 ini nanti bisa kalian coba sendiri. Saya beri gambarannya. Ada 4 titik ABCD berada pada lingkaran. Katakanlah di sini A, kemudian di sini B, sini C, ini D, kemudian ini AD. Nah, keempat sisi di sini disebut dengan segi 4 tali busur ya, karena keempat sisinya merupakan tali busur. AB 4 cm, BC 3, CD 3, AD 6. Nah, sifat pada segi 4 tali busur itu adalah sudut yang berhadapan, jumlahnya adalah 180. Yang ditanyakan adalah sudut BAD. BAD itu berarti di sini ya. Ini kita anggap theta, maka hadapannya adalah DCA ini. Berarti ini 180 derajat kurang theta. Karena yang di hadapan besarnya atau jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Nah, supaya lebih mudah, di sini kita akan bagi segi 4 ini menjadi 2 segitiga, yaitu segitiga ABD, segitiga ABD, dan yang satu adalah segitiga BCD. Nah, untuk mendapatkan theta, nah kita perhatikan nanti di sini kita hitung sisi BD. BD kuadrat berarti nanti AB kuadrat ditambah AD kuadrat dikurangi 2AB kali AD
kali cos theta. AB kuadrat berarti ini 16, AD kuadrat 6 berarti 36, 2 kali 4 kali 6, 16 tambah 36 berarti 52 dikurangi 48 cos theta. 16 tambah 36 52. Kemudian pada segitiga BCD berarti nanti jadi BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat dikurangi 2BC kali CD kali cos 180 derajat min theta. BC 3 kuadrat 9 tambah 9, 2 kali 3 kali 3 cos 180 derajat min theta, ini sama aja dengan min cos theta. 9 tambah 9 18 ditambah karena min kali min ya, minus kali minus berarti jadi plus 18 juga kali cos theta. Ini tidak bisa dijumlahkan ya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita tinggal menyamakan aja BD kuadrat sama dengan BD kuadrat. Berarti 52 min 48 cos theta sama dengan 18 ditambah 18 cos theta. Jadi nanti 52 dikurangi 18 sama dengan 18 cos theta ditambah 48 cos theta. Ini jadi 52 kurangi 18 itu 34. Nah, 18 kurangi 48 tambah 48 itu 66. Jadi cos theta-nya 34 per 66, kalau disederhanakan jadi 17/33 gitu. Oke. Kemudian nomor 30 ini pada segitiga ABC, kita gambar aja ABC berlaku A kuadrat min B kuadrat min sama dengan C kuadrat min 2BC. Besar sudut A. Nah, kalau besar sudut A berarti kita gunakan A kuadrat ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC kali cos A. Nah, sementara berhenti sini dulu. Kemudian kita gunakan persamaan ini. Jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat min BC. Sama seperti sebelumnya, kita jadiin A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min BC. Jadi ini ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita samakan ya. A kuadrat sama dengan A kuadrat. Berarti nanti B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC kali cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC. Ini bisa kita hilangkan, B kuadratnya, C kuadratnya juga bisa hilangkan. Min 2BC cos A sama dengan, ini BC aja. Min BC, berarti cos A sama dengan min BC dibagi min 2BC, sama dengan setengah. Nah, berarti cos berapa yang hasilnya setengah? Ya, A-nya adalah 60 derajat. Terakhir, nomor 5 ya, pada latihan terakhir tentukan segi 8 dengan panjang sisi 10. Nah, panjangnya seperti yang saya gambarkan ini, 45 derajat ini bisa diperoleh dari 360 derajat dibagi 8 karena seginya adalah segi 8. 45 derajat. Nah, segi 8 ini dibagi jadi 8 segitiga yang kongruen. Jadi untuk luas segi 8 itu sama aja dengan kita ngitung 8 kali luas segitiga. Nah, kita cari luas segitiganya dulu. Berarti setengah R kali R kali sin 45 derajat. Ini ya. Gitu. Berarti setengah R kuadrat kali sin 45 setengah akar 2. Setengah kali setengah berarti 1/4 akar 2 R kuadrat. Nah,
Masalahnya adalah kita R kuadrat belum nyari ya. Jadi kita cari dulu R kuadratnya. Pakai apa? Ya kan cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak pakai cos ya pakai sin. Silakan pakai mana yang kalian bisa dan mana yang paling memungkinkan. Nah, dari sini kalau kita pakai sin rasanya nggak mungkin karena sudut di sini bukan sudut istimewa ya. Walaupun segitiganya segitiga sama kaki, berarti kita gunakan aja aturan cos, berarti kita pakai 10 kuadrat ini. Oke, saya langsung, kalau kalian kebingungan nanti silahkan lihat rumus yang ada di buku kalian masing-masing. Berarti ini 100 R kuadrat tambah R kuadrat 2R kuadrat dikurangi 2R kuadrat kali cos 45 setengah akar 2. Nah ini tidak boleh dikurangi ya, karena di sini harus ada perkalian yang didahulukan. Nah setengah kali 2 ini 1, berarti ini R kuadrat akar 2. Nah R kuadratnya kita keluarkan jadi 2 min akar 2. Berarti R kuadratnya gimana? R kuadratnya sama dengan 100 dibagi 2 min akar 2. Berapa? Nah ini bisa kita rasionalkan, kalikan 2 plus akar 2. Seratus kali 2 plus akar 2. Ini A min B, A plus B ya, A kuadrat min B kuadrat, berarti 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 ini berarti ini 2. Ini kita coret sama 150. Berarti kalau kita kalikan 50 kali 2 100 ditambah 50 akar 2. Nah jadi luas segi 8 itu sama dengan 8 kali luas segitiga. Luas segitiganya ini 1/4 akar 2 R kuadrat. 8 bagi 4 2. Berarti ini 2 akar 2 kali R kuadrat. R kuadratnya ini 100 ditambah 50 akar 2. Berarti ini kita kalikan 200 akar 2 ditambah 200 cm persegi. Oke, sekian untuk pembahasan latihan soal kali ini. Terima kasih.